Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan kajian tafsir Ayatul Ahkam, dan kita sudah sampai di muhadharah ke-28, Al-Muhadharatu Tsaminatu wal Ashrun, di mana di muhadharah ke-28 ini akan menerangkan tentang hurmatus salati ala sakrani wal junub, keharaman melaksanakan salat bagi orang yang lagi mabuk dan yang lagi junub. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Kita langsung membaca al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syariah yang bisa diambil dari ayat yang sudah dibacakan tadi. Al-ahkamus syar'iyyah, hukum syariah. Al-hukmul awal, hukum yang pertama. Mal muradu min qawlihi ta'ala la taqrabus salata wa antum sukara. Apa maksud dari firman Allah la taqrabus salata wa antum sukara? Jangan kalian dekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Apa yang dimaksud mendekati salat? Apa yang maksud salat di sini? Apakah masjid atau salat itu sendiri? Ikhtalafal ulama'u fil muradi minas salati fil ayatil karimah. Para ulama berbeda pendapat akan maksud dari lafaz salat yang disebutkan di ayat tersebut. Fadhahaba aktsaru al-mufassirin, mayoritas ulama ahli tafsir berpendapat ila anna al-murada biha haqiqatus shalah, yang dimaksud dengan as-shalah adalah haqiqatus shalah, hakikat dari salat itu sendiri. Jadi artinya la taqrabus shalah, jangan kalian salat gitu. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa marwiyun an Aliyin wa Mujahid wa Qatadah. Dan ini merupakan satu pendapat dari Abu Hanifah dan juga riwayat dari Sayyidina Ali, Mujahid dan juga Imam Qatadah. Pendapat yang pertama, la taqrabus shalah, yang dimaksud adalah jangan kalian sholat gitu dalam keadaan kalian junub. Wa dhahaba ba'dul ulama, ini pendapat yang kedua, sebagian ulama berpendapat ila annal murada mawadhi'us salati wa hiyal masajid, yang dimaksud dengan lafaz as-shalah adalah mawadhi'us shalah, tempat-tempat salat ya, tempat-tempat salat adalah masjid. Wa annal kalam ala hadfi mudhaf, dan pada lafaz la taqrabus shalah itu ada mudhaf yang dibuang. Jadi kalau kita takdir la taqrabus shalah ay la taqrabu mawadhi'as shalah. Jadi ada lafaz yang dibuang yaitu mawadhi', la taqrabu mawadhi'as shalah, jangan kalian mendekati tempat salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk gitu. Wa huwa madhhabu Syafi'i, adalah pendapat dari mazhab Imam Syafi'i. Wa marwiyun an ibni Mas'ud wa Anas wa Sa'id ibn al-Musayyab. Ini juga riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik dan juga Sa'id ibn al-Musayyab. Jadi alhasil la taqrabus shalah, arti salat itu ya salat itu sendiri menurut mazhab Abu Hanifah, dan juga la taqrabu shalah ay la taqrabu mawadhi'as shalah menurut Imam Asy-Syafi'i. Istadalla al-fariqul awal,
Sekarang beliau akan memaparkan dalil-dalil mereka. Dalil yang mengatakan bahwasanya la taqrabus shalah, as-shalah itu sendiri yaitu salat secara hakikat. Apa dalil mereka yang mengatakan as-shalah itu adalah salat secara hakikat, bukan maudhi'us shalah? Bi anna Allah Ta'ala qala hatta ta'lamu ma taqulun. Karena setelah ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan, apa yang kalian ucapkan. Berarti ketika orang itu mabuk, otomatis dia tidak bisa mengetahui ataupun memahami hatta ta'lamu ma taqulun. Setelah ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian itu mengetahui apa yang kalian katakan. Fa innahu yadullu ala anna al-murada la taqrabu nafsas shalah. Maka itu menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan la taqrabus sholata wa antum sukara, ya, antum sukara, ya benar. Wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Fa innahu yadullu ala anna al-murada la taqrabu nafsas shalah. Jangan kalian itu salat. Kenapa? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian itu tahu, ingat, paham apa yang kalian ucapkan. Kenapa? Karena orang ketika sholat itu harus memahami apa yang dia baca. Sedangkan orang yang mampu mungkin dia tidak memahami secara maksimal apa yang dia ucapkan, apa yang dia baca. Sehingga perkataan Allah Subhanahu wa taala di ayat setelahnya hatta ta'lamu ma taqulun ini lebih cenderung memaknai bahwasanya yang dimaksud dengan sholat itu sendiri adalah nafsu sholat. إذ المسجد ليس فيه قول مشروع يمنع منه السكر karena dalam masjid, ya, karena dalam masjid, kalau kita artikan masjid, as-shalah itu diartikan masjid, tidak ada perkataan yang disyariatkan, tidak ada ucapan yang disyariatkan di dalam masjid, di mana ucapan atau bacaan tersebut itu tidak boleh dilakukan oleh atau tidak boleh diucapkan oleh orang yang lagi mabuk. Tidak ada itu. Jadi tidak ada bacaan-bacaan tertentu yang disyariatkan di dalam masjid, tapi tidak boleh bacaan tersebut dibaca oleh orang mabuk. Itu tidak ada. Sehingga hatta ta'lamu ma taqulun ini cenderung pada pemahaman as-shalah diartikan salat secara hakiki. Amma sholatu fa fiha aqwalun masyru'atun min qira'atin wa du'ain wa dzikr. Adapun dalam salat itu sendiri, maka dalam salat itu ada aqwal, ada bacaan-bacaan yang masyru'ah, disyariatkan, baik itu berupa bacaan, berupa doa, dan juga berupa zikir. Di mana yamna'u minha as-sukr, di mana kalau orang itu lagi mabuk, otomatis tidak mungkin bisa membaca, tidak mungkin bisa berdoa, dan juga tidak mungkin bisa berzikir dengan baik, karena dia tidak akan memahami apa yang dia baca. Fakana alhamlu ala zahiril lafzi aula, sehingga kalau lafaz salat itu diartikan secara zahir, yaitu shalah tanpa harus mentakdir, maka itu aula, lebih utama. Kemudian wastadalla al-fariqus tsani, golongan yang kedua yaitu mazhab Syafi'i yang mengatakan la taqrabus shalah, itu artinya adalah tempat sholat harus mentakdir tempat di situ. Kenapa? Bi annal qurba wal bu'da aula ay yakuna fil mahsusati, ya, bi annal qurba wal bu'da aula an yakuna fil mahsusat. Karena kalimat dekat dan kalimat jauh itu lebih unggul kalau digunakan pada hal-hal yang mahsus, yang bisa dijangkau oleh panca indera, seperti tempat. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, la taqrabu, jangan kalian dekati. Mendekati itu apa? Mendekati sholat, apa mendekati tempat yang lebih cocok gitu. Tentunya kalau mendekat atau mendekati atau berjalan gitu, berjalan menuju tempat, berjalan menuju sholat. Artinya apa berjalan menuju sholat? Artinya berjalan menuju tempat sholat.
Kenapa? Karena berjalan menuju itu lebih cocok bagi tempat, lebih cocok ke tempat, bukan ke makna. Jadi sholat itu makna. Tidak bisa orang itu berjalan di atas sholat, misalkan tidak bisa melihat makna dari sholat. Jadi saya akan menjauh dari sholat. Nah, itu kan makna sholat. Apa artinya menjauh dari sholat? Itu kan nggak bisa dipaham kecuali dengan makna, dengan memahami gitu. Tapi kalau menjauh dari tempat berarti kan itu mafhum, karena di sini lebih cocok pada tempat. Jadi dekat dan jauh itu lebih cocok pada tempat dibandingkan dari makna. Nah, sedangkan sholat itu sendiri itu makna, bukan tempat. Jadi sholat itu bukan tempat. Maka fahamluhu alal masjidi aula, sehingga diartikan mendekati masjid itu lebih utama. Jadi kalau diartikan la taqrabus shalah, jangan kalian itu mendekati tempat sholat yaitu masjid sedangkan kalian dalam keadaan mabuk gitu. Wali anna idza hamalnahu ala shalah lam yasih al istisna fi qoulihi ta'ala illa abiri sabil. Karenanya juga kalau kita lafaz as-shalah itu diartikan sholat secara hakiki, secara hakikat, maka itu tidak sah istisna di firman Allah selanjutnya yaitu illa abiri sabilin hatta tagtasil, illa abiri sabilin. Abiri sabil orang yang menyeberang, abir sabil menyeberang jalan. Gimana maksudnya? La taqrabus shalah, jangan kalian dekati masjid dalam keadaan kalian mabuk, illa abiri sabil, kecuali orang yang hendak menyeberang masjid tersebut, maka boleh gitu seakan-akan. Wa idza qulna innal murad bihi al masjid. Nah, jadi kalau kita katakan la taqrabus shalah, sholahnya itu diartikan masjid, maka sahal istisna, maka istisna boleh. Kenapa? Karena seakan-akan itu nyambung. Istisna itu harus mutasil. Kalau munqati itu bukan istisna, namanya istisna majazi. Di sini nggak bisa. Jadi la taqrabus sholata, jangan kalian dekati tempat sholat kecuali kalau kalian dalam keadaan hanya menyeberangi, ya, menyeberangi jalan. Wa kana al muradu bihi annahi an dukhulil junub lil masjid illa fi halatil umur. Maka yang dimaksud adalah larangan bagi orang junub memasuki masjid kecuali dalam keadaan dia hanya ingin lewat untuk menyeberangi jalan. Sedangkan dari kelompok Hanafiyah sendiri, fassarah mentafsirkan al-Hanafiyah abiri sabil, lafaz abiri sabil bi anna al-murada bihi al-musafir alladhi la yajid al-ma'a fa innahu yatayammam wa yusalli. Bahwasanya abiri sabil artinya seorang musafir yang tidak menemukan air. Karenanya musafir itu tayammum, kemudian dia melaksanakan sholat. وقد اختار الطبري القول الأول وهو الظاهر المتبادر لأن اللفظ إذا دار بين الحقيقة والمجاز كان حمله على الحقيقة أولى. Dan Imam At-Tabari sendiri memilih pendapat yang pertama, wadzahir, ya, karena itu yang tampak, yang langsung dipaham. Kenapa? Karena lafadz itu kalau bingung cenderung kemana, apakah bisa hakikat atau majaz, maka diartikan hakikat lebih utama, hakikah itu lebih utama. Wa yu'ayyid dzalik ma warada fi sababin nuzul.